nggak semangat? Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kesini, udah pada selesai kegiatannya atau lagi ada kegiatan terus ditinggal kesini? Udah selesai. Oh, ada yang kegiatan, ada yang udah selesai. Campur ya kan? Nah, jadi di sini saya ingin mengadakan namanya konseling kelompok. Nah, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Namun sebelum kita masuk ke sesi pengenalan apa itu konseling kelompok, nah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ketika kita tak cinta maka tak akan timbul namanya chemistry antara satu sama lainnya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita saling mengenal dulu ya. Nah, tapi sebelum kita saling mengenal lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi doa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kan saya bilang kita akan masuk ke sesi perkenalan. Nah, jadi pertama saya dulu perkenalkan, nama saya Ika Pramasari. Di sini saya sebagai ketua kelompok dalam konseling kelompok yang akan kita adakan. Nah, di sini nanti saya akan meminta untuk anggota atau peserta dari konseling kelompok ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, baik itu pekerjaannya dan juga namanya. Bisa dimulai dari Perkenalkan, nama saya Mariana Pohan, pekerjaan walet. Nama saya Nafrida, pekerjaan walet. Nama saya Lea, pekerjaan walet. Nama saya Nisa, pekerjaan walet. Nama saya Rizka, pekerjaan walet. Nah, jadi di sini kita pekerjaannya dari walet semua ya. Nah, namanya pekerjaan dari walet kan pasti ada tingkatannya. Kakak bagiannya apa? Nyamut. Cabut. Tek. Lanjut, cabut sortir. Nyabut. Bisa? Tidak. Cabut sortir. Baiklah. Nah, kita juga udah saling mengenal nih. Ada yang namanya tadi Nopri, ada Dija, ada Nisa, ya, sama Mariana. Nah, untuk memecahkan suasana yang tegang saat ini, alangkah lebih baik kita main games dulu ya, atau namanya disebutkan ice breaking, yaitu dimana nanti saya akan memberitahu tahap-tahapnya, yaitu apa yang saya ucapkan akan diulang oleh kakak-kakak semuanya. Jadi di sini nama gamesnya yaitu sapi-sapi kucing-kucing. Jadi dimana saya akan mengulang sapi-sapi kucing-kucing. Jadi tugasnya kakak-kakak semua mengulang apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan diulang. Nah, jadi kita mulai, yaitu sapi-sapi kucing-kucing. Sapi, kucing-kucing. Kucing-kucing sapi-sapi. Kucing-kucing, sapi-sapi. Kucing sapi kucing sapi kucing. Kucing, sapi, kucing, sapi, kucing. Kucing kucing. Kucing, kucing. Sapi kucing. Sapi, kucing. Lanjut, sapi kucing. Sapi, kucing. Sapi kucing kucing. Sapi, kucing, kucing. Sapi kucing kucing. Sapi, kucing, kucing. Kucing sapi. Kucing, sapi. Ada berapa sapinya? Satu. Ada berapa sapi? Satu. Tadi pernyataan pertama apa yang saya katakan Jadi ada berapa sapinya? Jawabannya? 2. Jawabannya? Lebih dari satu. Apa yang saya katakan diulang. Apa yang saya katakan diulang. Jadi sapi kucing-kucing. Sapi kucing-kucing. Sapi kucing-kucing. Sapi, kucing-kucing. Sapi kucing-kucing. Sapi, kucing-kucing. Ada berapa kucingnya? 2. Seharusnya jawabannya ada berapa kucingnya? Ada berapa kucingnya? Kan apa yang saya katakan diulang. Jadi kan saya nanya ada berapa kucingnya, berarti jawabannya Ada berapa kucingnya? Jadi mau main games lagi atau kita lanjut kegiatan? Lanjut aja ya. Nah, baiklah. Saya rasa saat ini suasananya juga udah gak tegang ya, udah saling kenal juga, kita juga sudah main game. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dimana saya akan memperkenalkan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu ya suatu kegiatan atau layanan di dalam bimbingan kelompok atau bimbingan konseling, yaitu dimana terdiri dari beberapa anggota kelompok, yaitu kita
mereka. Nah, dengan tujuan yaitu memecahkan permasalahan setiap anggota kelompok dengan diupayakan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi sebelum kita lanjut ke menjelaskan apa permasalahan yang kita hadapi, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa asas di dalam konflik kelompok yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, kedua asas ketermatikan, ketiga asas keaktifan, sama asas keterbukaan. Nah, apa itu asas keterbukaan? Dimana saya sebagai ketua kelompok berharap bahwa kakak-kakak semua sebagai pesertanya agar terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi jangan lagi ada paksaan dari saya, tapi memang terbuka tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi memang bawa dari memang kata hatinya sendiri ingin mencurahkan permasalahannya, ingin mencari solusi dari permasalahannya. Lalu namanya asas ketermatikan, di mana saya mengharapkan bahwa kakak-kakak semua aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti saya akan meminta kakak-kakak semua untuk mengucapkan janji, yaitu di mana kita akan mengangkat tangan, lalu saya akan membimbing perkataannya dan diulang oleh kakak-kakak semua. Bisa ya? Oke, angkat tangannya di atas bawah ini. Nah, dimana asas kerahasiaan ialah saya berjanji tidak akan memberitahukan kepada pihak lain tentang berbagai informasi atau data pribadi tentang peserta baik itu yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan oleh peserta. Jadi di sini kita sudah berjanji ya. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi permasalahannya cukup sampai di tempat kita saja, jangan sampai tersebar sampai ke luar. Oke. Jadi di sini saya akan, tadi kita udah perkenalan, udah doa, udah menjelaskan juga asas-asas. Jadi di sini saya akan memulai sesi konselingnya, di mana saya akan bertanya satu persatu tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti saya bertanya satu persatu, nanti saya akan memilih satu dari kalian semua permasalahan mana yang akan saya pilih atau yang akan kita selesaikan saat ini. Oke, mulai dari Kakak Dijah, permasalahan yang dihadapi biasanya apa? Mendoknya ini bahannya terlalu jelek. Bahannya juga jelek. Peraturannya terlalu ketat. Jadi di dalam lapangan pekerjaan, terutama dalam bidang industri walet, banyak permasalahan yang sering dihadapi oleh karyawannya. Terutama kayak tadi manggilnya sergap ya. Terus yang paling menghambat jika bahannya lagi kosong atau bahannya lagi jelek. Jadi terpaksa biasanya harus nggak kerja ya kalau bahan nggak ada. Jadi saat ini saya pilih untuk yang mandornya galak dulu. Nah, biasanya kalau ibaratnya permasalahan di walet tuh mandornya galak. Biasanya respon kamu di mana? Ketika misalnya mandor kamu digalak tuh kan, jadi kan ibaratnya menghambat pekerjaan. Jadi malas kerja. Dia tertinggal dulu. Kalau mempengaruhi nggak sama ibaratnya pendapatan? Biasanya kan kalau walet itu kan ya buat tadi jadi sopir ya. Itu kan biasanya mempengaruhi tuh berapa dapat per toppingnya, itu kan mempengaruhi berapa dapat uangnya. Itu juga berdampak ke situ nggak gara-gara mandornya galak? Berdampak ke situ juga. Sekarang kan kita udah nggak fokus. Kira-kira ada nggak solusi atau yang mau ditanyakan dari teman-temannya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dijah? Ya kak, kalau dia mandornya galak nggak usah dimasukin ke hati. Sekarang kan orang kan kalau dia mengajari itu nggak punya cara masing-masing, punya cara tersendiri. Mungkin dia dikasih kayak gitu, ada yang lain yang baik, penyampaiannya berbeda. Yang lainnya ada? Bisa kira-kira ada nggak yang mau disampaikan buat Dijah? Kalau namanya sistem kerja kan pasti ada lagi kayak gitu. Dia satu pun sisi kenapa dia bisa marah-marah karena di belakang itu ada kesalahan yang kita buat sendiri tanpa kita sadari. Jadi benar nih kata sama si Nisa. Nah dimana mungkin mandor yang saat itu marah-marah kepada kamu, mungkin kamu melakukan suatu kesalahan. Kira-kira iya nggak melakukan kesalahan? Iya. Nah,
Jadi dia marahnya itu bukan tanpa sebab tapi karena ada sebabnya. Jadi solusi yang dikasih kira-kira apa nih dari Lisa atau dari Novi buat ini? Tadi kan katanya jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, apalagi itu solusi misalnya kayak dari saya nih pribadi mengasih solusinya mungkin lebih teliti dalam bekerjanya jadi supaya tidak mengulangi suatu kesalahan. Tapi kalau kita kerja apalagi wati kalau kita nyabutnya ibaratnya asal kan jadi rusak kan rugi yang punya kan. Nah mungkin jadi sebabnya dia marah. Kira-kira ada nggak solusi lain itu yang mau dikasih? Nggak ada. Nggak. Jadi yang bisa saya simpulkan saat ini ialah dimana permasalahannya si Dija tadi ialah mandor yang galak. Nah, kita gini, kalau dari saya melakukannya, dimanapun kita bekerja, kalau kita tidak menyiapkan mental terlebih dahulu, mungkin akan sulit untuk ibaratnya bekerja dimanapun. Karena baik itu kita bekerja di walet, di toko, ataupun kita kerja ibaratnya di perusahaan mungkin kan, kita harus siap yang namanya dengan mental. Jadi ketika ibaratnya mungkin dia merasa dia lebih di atas kita saat ini kan, jadi ibaratnya ketika dia marah dia lepas saja marah, kan saya bos kamu kan kalau mau kerja mau nggak kerja terserah kamu kan saya yang gaji. Nah tapi baik lagi saat ini kan kita membutuhkan pekerjaan, apalagi di masa ini pekerjaan itu sangat sulit untuk dicari, apalagi pekerjaan dengan pendapatan yang besar kan. Jadi solusinya tadi baik lagi lebih teliti dalam bekerja, terus jangan mudah tersinggung, lebih sabar agar ibaratnya masalah mandor yang galak tadi tidak akan menjadi beban lagi untuk kamu. Terus kamunya jadi nggak stres, nggak beban kerjanya, terus pulang kerja bisa tertawa lagi, nggak jadi murung. Oke, nah oke sampai sini saya rasa sudah cukup. Tapi untuk selanjutnya saya akan bertanya bagaimana kesan dan kesan dari para kakak-kakak semuanya tentang konseling yang kita adakan saat ini. Kesannya atau kesannya ada nggak setelah mengikuti konseling ini? Saya merasa senang dan kalau ada bimbingan konseling ini saya mau ikut lagi. Betul ya. Bisa? Saya juga merasa senang dan istilahnya gini, wawasan kita kan makin luas. Apalagi kan istilahnya ini kan membahas tentang depresi kerja. Jadi kan di sini kan kita tahu apa keluhan satu sama lain. Dan di sini kan masalah konseling ini kan membahas tentang apa permasalahan di kerjaan kayak bahan apa semua. Kalau sistem yang tadi dipermasalahkan Siti kan karena mandor galak itu kan udah sifat umum. Kalau kita kerja di atasan kita harus lebih tegas untuk membimbing kita sebagai yang bertanyakan, dan itu saya wajar. Kesannya saya merasa senang. Kesannya nanti ada lagi. Kesannya saya merasa senang bisa mengenal satu sama lain, dan kesannya kalau ada kegiatan lagi penting harusnya saya berani lagi. Kesannya saya merasa senang ikut bimbingan konseling dan bisa mengenal satu sama lain. Jadi kesan dan kesannya sangat positif ya, dimana ketika nanti kita mengadakan konseling lagi berarti ingin terjun lagi, ingin ikut. Baiklah, saya rasa konseling saat ini sudah berakhir, waktunya juga sudah habis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas kepercayaannya kepada kita semua. Kalian sudah mau berbagi permasalahannya di sini, berbagi solusinya di sini. Nah, untuk menutup sesi konseling kita ini, alangkah lebih baiknya kita menutupnya dengan yel-yel, yaitu dimana menyanyikan lagu Sayonara, yaitu Sayonara, Sayonara, sampai kita berjumpa lagi. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Sayonara.